fitnah yang sangat besar dan jauh melebihi besarnya fitnah syahwat. Tapi bukan meremehkan ya fitnah syahwat. Kita akan membahas fitnah syubhat itu kaitannya adalah membedakan antara musuh Allah dengan kekasih Allah. Yang membedakan antara hizbus syaitan dengan hizbullah. Yang membedakan antara penghuni neraka dan penghuni surga. Saudara-saudara, syubhat, fitnah syubhat yang pertama adalah syirik. Perbuatan syirik tentu kita sudah mengetahui dan sudah sering mendengar bagaimana ancaman-ancaman Allah kepada orang pelaku-pelaku syirik. Dan ini adalah dakwah semua para nabi dan rasul. Allah mengatakan dalam surat apa? An-Nahl ayat 36. Ya? 36 ya. Walaqad ba'atsna, betul. Fi kulli ummatin rasulan. Apa tugas mereka? Pada setiap umat Allah utus seorang rasul. Tugas mereka apa? Ani'budullah, menyeru, mengajak orang untuk berbuat syirik, untuk melakukan minum khamar, untuk berzina, tidak. Untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ani'budullah wajtanibut taghut. Membersihkan semua praktek peribadatan kepada selain manusia, selain Allah, siapapun orangnya. Baik itu malakun muqarrabun, malaikat yang paling dekat pun posisinya dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun nabiyyun mursal, sekalipun itu seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia tetap hamba Allah yang tidak bisa, yang punya sifat kehambaan. Abdun la yu'abbad, seorang hamba yang diutus oleh Allah dari golongan manusia, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidur, makan, menikah, dan sampai pun meninggal, nabi. La yu'abbad, tidak berhak mendapatkan hak ibadah. Wa rasulun la yukadzdzab, utusan Allah Subhanahu wa taala yang dia dikirim kepada umat manusia untuk menyampaikan agama, tidak boleh untuk didustai. Mesti kita percaya. Ini praktek kesyirikan dan ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-Maidah Allah mengatakan, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Barang siapa yang berbuat syirik. Syirik itu saudara-saudara, mungkin kita sudah tahu ya, memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu kata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ismun jami'un lima yuhibbullahu wa yardah minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Apapun adalah nama kata-kata ibadah itu adalah suatu ungkapan, suatu nama yang mempunyai makna yang sangat luas, mencakup perkataan, perbuatan yang zahir atau pembahasan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meminta, berdoa, menyerahkan diri, berkorban, isti'anah, minta perlindungan, dan lain sebagainya, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah ceritakan orang-orang yang berbuat syirik di zaman ketika Nabi diutus. Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Ini orang-orang yang syirik dahulu ya. Di zaman Nabi diutus. Ketika mereka berada di tengah-tengah samudra yang luas, tidak bertepi, tidak terlihat satupun pulau. Ketika Allah kirimkan bencana angin taupan, gelombang yang maha besar, tidak bisa kuasa mereka. Tidak ada lagi satu kekuatan yang bisa berlindung mereka kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat apa tindakan mereka. Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta hanya kepada semua patung-patung yang mereka ibadati, tidak lupa semuanya. Yang kekuatan semua itu adalah tabiatnya manusia. Itu yang ada dalam fitrahnya manusia, bahwasanya yang punya kekuatan yang maha gaib itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta, berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan kami. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Orang yang diselamatkan ketika bencana, hingga angin topan, mereka berada di tengah samudra, di tengah lautan, ada angin topan,
tidak lagi kekuatan, tidak ada satupun kekuatan tempat mereka berlindung, meminta pertolongan kecuali kepada Allah. Mereka ikhlas berdoa, ya Allah, mengangkat tangan setinggi-tingginya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, selamatkan kami ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami. Allah selamatkan. Siapa yang cerita ini? Saya? Nabi? Allah Subhanahu wa taala yang ceritakan. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Tapi sebaliknya, ketika mereka selamat, balik ke kedaratan lagi, lupa Allah. Lupa Allah. Inilah manusia yang selalu lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lupa dengan hak-hak Allah. Kembali mereka kepada patung-patung mereka. Menyembah, meminta kepada patung. Kembali kepada kuburan-kuburan. Berbeda dengan zaman kita sekarang ini. Saya dengar dengan telinga saya sendiri. Saya dengar dengan telinga saya sendiri. Pada tragedi tsunami di Aceh itu. Orang meminta kepada Rasulullah. Saya dengar sendiri. Di saat air bah mereka hanya Allah yang bisa menyelamatkan mereka. Di saat itu mereka minta kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mereka memanggil Rasulullah SAW. Rasulullah sudah dikuburkan. Ini perbedaan syirik di zaman Nabi diutus dengan zaman kita sekarang. Sudah betul-betul syiriknya sudah mendasar. Lupa dengan Allah Subhanahu wa taala baik ketika susah ataupun ketika dia mendapat kelapangan. Saya dengar dia meminta kepada Rasulullah, berdoa kepada Rasulullah SAW, ya Allah selamatkan. Apa yang disanggupi Rasulullah SAW? Tidak ada lagi. Qul innama ana basyarun mithlukum. Siapa Allah memerintahkan ini? Mengatakan ini? Nabi. Katakanlah hai Muhammad, innama ana basyarun. Sungguhnya saya adalah seorang manusia seperti kalian. Saya makan, saya minum. Rasulullah SAW, kalau kita telusuri sejarahnya, subhanallah. Subhanallah. Beliau sebelum lahir sudah meninggal bapaknya. Manusia. Pas lahir, berapa tahun setelah dia lahir, ibunya meninggal. Dipelihara oleh pamannya, kakeknya meninggal. Manusia. Semua bencana, semua cobaan-cobaan hidup telah dilalui oleh Rasulullah SAW. Sampai beliau meninggal pun setelah sakit parah, ya akhi. Beberapa hari beliau meninggal. Pingsan, sadar lagi. Pingsan, sadar lagi. Pingsan, sadar lagi. Itu Rasulullah SAW. Manusia seperti kita. Manusia seperti kita. Maka kata innama ana basyarun mithlukum, tapi keistimewaannya Rasulullah SAW apa? Yuha ilayya. Itu wahyu yang diberikan. Seorang nabi itu diberi wahyu oleh Allah SWT untuk disampaikan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Saudara-saudara. Ini Rasulullah SAW. Jadi syirik, siapapun orangnya, nabi, malaikat, tidak berhak mendapatkan ibadah. Ini adalah fitnah syubhat yang pertama. Paham tak? Oh ya, ya. Jadi kita break dulu. Ya biasanya itu. Nanti kita akan sambung fitnah syubhat. Bosan perhatikan dari tadi. Kena fitnah saya ini ya. Kalau tidak perut sudah kena fitnah semuanya. Lapar. Ya silakan. Kita sekarang break untuk sarapan. Mudah-mudahan berkahnya. Ya ada waktu sekitar 15 menit ya kan? 15 menit. Untuk itu, setelah itu kita kembali lagi melanjutkan supaya bisa menyelesaikan pembahasannya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن